Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Jadi co-host ya buat share screen. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali setelah liburan kemarin ya Idul Adha. Kita bisa kembali berkumpul dalam sebuah majelis syawali berkahi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anzil munzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita semua di tempat yang terbaik ya, karena Allah lah Maha Pemberi tempat yang terbaik itu. Dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah untuk bersalawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak ayah bunda, bapak rahimakumullah, tadi kita membaca. Jadi qadarullah memang Nabi tadi pengen membahas surat Al-Mu'minun, ayat yang lain, tapi terus tadi kita baca bareng juga pas Abi buka lagi membaca ayat Al-Mu'minun ayat 23, 23 ayat 23. Terus Abi scroll down ke bawah gitu ya, Abi coba tadaburi dengan dengan ilmu yang ada gitu ya. Karena Abi juga sejatinya fakir ilmu, kok ini dalam banget ya gitu ya. Bagaimana ayat demi ayat ini kan surat Al-Mu'minun itu kan qad aflahal mu'minun, di awal kita benar-benar dijelaskan bagaimana indikator karakteristik orang-orang yang beriman gitu ya. Sampai akhirnya ini bercerita tentang Nabi Nuh, terus berganti kaum eh, Allah hancurkan kaum tersebut. Lalu ada habis itu ke kaum Ad, terus habis itu nanti ada ceritanya berikutnya lagi Musa Harun gitu ya, Nabi Musa, Nabi Harun, lalu berikutnya lagi Isa, Maryam dan seterusnya diceritakan, dikisahkan gitu ya. Oh, ternyata ini sebuah message yang Abi merasa ini kalau kita nggak tadaburi ini teman-teman, kita ini akan dihempaskan. Kita ini akan akan mungkin mungkin tidak akan diazab sebagaimana kaum tersebut ya. Cuman ketika akhirnya kita nggak dipakai sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebuah kerugian besar. Kita nggak dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tangan kita, tubuh kita, otak kita, ya, pikiran kita, tenaga kita, uang kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dimanapun antum berada, ya di Lampung kah, ya di Bogor, ya di Jakarta, ya di Bekasi, di mana, Balikpapan, di Jogja, dimanapun antum berada, kita berada, ya itu akan sangat-sangat menjadi sebuah kerugian yang besar ya. Dan di ayat 23 nih abang kakak ya bunda ya Allah rahmatullah, lebih baca artinya aja ya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, ya wahai kaumku, ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah ya, karena tidak ada Tuhan, there is no God ya, selain Allah. You have no God other than Him, kalau bahasa Inggris. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ya, Abi, guru-guru gitu ya, yang hadir hari ini jauhlah dari definisi Nabi. Siapalah kita, fakir ilmu, masih banyak maksiat, masih banyak dosa. Namun Abi, ketika Abi, apa ya? Ketika ada seorang guru yang datang ke Abi gitu ya, terus Abi mendapatkan banyak hikmah dari beliau-beliau ini. Salah satu yang menjadi kesyukuran Abi, terus Abi ngobrol sama Umi misalnya. Masya Allah ya Allah, kirim seorang guru untuk mengingatkan Abi, seorang guru untuk mengajarkan Abi. Dan kalau dalam bahasa bahasa ilmu-ilmu pengembangan diri gitu ya, ya apa ya, seringkali quotes-nya adalah ketika muridnya siap, ya gurunya akan datang gitu. Allah somehow, entah bagaimana ceritanya, Allah akan sambungkan antum, akan kirim antum gitu, ya.
Ya qadarullah mungkin hari ini kita berkumpul di sini, ya ya Allah ngirim Abi akhirnya menjadi bagian dari kehidupan antum kan begitu. Ya, Abi belajar dari antum belajar dari Abi. Kita saling belajar. Jangan sangka Abi nggak belajar dari para santri gitu ya. Abi itu tipikal orang yang menyerap hikmah gitu. Ya, jadi ngelihat santri, ngelihat ngelihat kemarin deh Idul Adha gitu kurban, ngelihat ngelihat orang-orang yang motong kurban ini itu dan seterusnya itu langsung dapat hikmah buat Abi itu banyak guru kehidupan tuh bukan hanya sekedar kiai gitu ya yang akhirnya mendatangkan Abi. Apa yang datang ke Abi atau Abi datang ke dia intinya dan kita belajar. Nah, sebenarnya kan poinnya adalah Allah memperjalankan guru tersebut datang kepada kita ya konteksnya bisa jadi kita datang atau pas kebetulan dia lagi nyapa kita akhirnya kita bertemu akhirnya kita belajar ya pendek cerita akhirnya kita dalam sebuah sebuah forum yang sama belajar ya hari ini kita di forum yang sama di Masjid Muslim Billionaire ya nah Allah kirim nih Nabi Nuh gitu untuk memerintahkan sembahlah Allah karena nggak ada Tuhan selain Allah intinya lo harus nyembah nih Allah. Mengapa kamu tidak? Why don't you? Kenapa lu nggak? Will you not then fear him gitu ya? Kenapa kamu nggak bertakwa kepadanya? Ya definisi paling sederhana takwa adalah menjalani perintahnya, ya kan? Lalu menjauhi apa yang Allah larang. Mungkin kita bisa menjalani perintahnya. Atau ada orang-orang yang dia bisa menjalani perintah Allah, tapi berat buat dia untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Dia sholat, tapi dia berat menghindari zina, menjauhi zina. Misalnya gitu ya. Dia bisa puasa, tapi kita nggak boleh tuh gibah gitu misalnya. Nah susah tuh kita nggak gibah. Dia zakat, insya Allah gitu ya, wajib. Tapi dia eh, apa ya? Dia akan dilarang untuk menghardik anak yatim misalnya di surat Al-Maun. Ya dia susah tuh untuk tidak memuliakan anak yatim gitu. Ya atau sebaliknya ada orang-orang yang ya dia zina enggak, ya kan, korupsi enggak, bunuh orang enggak, dia tidak melakukan apa yang Allah larang, tapi dia juga tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, sholatnya juga kagak, gitu ya. Ya intinya dua golongan ini sama-sama tidak bertakwa. Nah, gitu. Lalu udah diingetin nih guys, ya kan, ayo di MB kan wah, banyak aturan. Aturan apa? Iya, untuk takwa kan sebenarnya begitu. Ya. Di ayat 24-nya, maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, ya ngomongin ngomongin si Nabi Nuh nih, ngomongin Abi nih kalian gitu ceritanya gitu ya. Orangnya tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Ah, dia manusia biasa lah. Yang ingin menjadi orang yang lebih mulia dari kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Kebayang nggak? Seorang guru datang, terus dia manusia biasa. Kalau emang Allah pengen gua berubah, kalau Allah pengen kita berubah, Allah kirim malaikat. Nah coba, betapa sombongnya dan kurang ajarnya gitu kan. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Belum pernah ada nih orang kayak Nabi Nuh nih. Ya. Dulu bokap nyokap gua pacaran misalnya gitu. Terus kok sekarang Abi melarang kita pacaran? Siapa lu, Bi? Nah, misalnya gitu ya. Ya. Jadi memang akan ada selalu orang-orang yang tidak taat. Akan ada selalu orang-orang yang berpaling. Nah, menariknya, abang kakak ibu bunda, coba antum hari ini jujur sama diri antum sendiri. Semua, ya semua. Termasuk Abi lagi ngomong kepada diri Abi sendiri gitu. Oke, kita ngaku bertakwa. Oke, kita ngaku beriman. Oke, kita mungkin apa ya gini. Apakah pengakuan kita itu, apakah syahadat kita itu, apakah deklarasi kita untuk menghamba pada Allah gitu ya, itu benar atau semu? Maksud Abi gini,
Karena ada hal-hal yang tidak terlihat. Ada hal-hal yang Abi nggak tahu apa yang antum lakukan, tapi Allah tahu. Ada hal-hal yang orang tua antum tidak tahu antum memiliki kebiasaan buruk tersebut, tapi Allah tahu itu. Dalam dalam konteks nanti antum ya sebagai santri-santri Abi, anak-anak Abi kelak jadi seorang profesional, jadi seorang ulama mungkin, ada yang nanti jadi seorang pengusaha. Ada sebuah seminar yang training waktu itu Abi datang dan sampai sekarang Abi ingat gitu bahwa pembicara intinya begini. Oke, kalian sudah kerja keras belum? Udah, ya. Nah, intinya pertanyaan begitu, jawabnya kita udah kerja keras. Terus pertanyaan berikutnya, oke sekarang kalian jujur, kalian udah benar kerja keras, apa pura-pura kerja keras? Kamu menunjukkan emang kerja benar di lapangan, apa cuma sekedar ngomong motivasi doang lo kerja keras di bisnis? Gitu loh bahasanya. Inti diajak evaluasi, bener nggak sih kita udah kerja keras? Jangan-jangan kita cuma santai-santai saja. Jangan-jangan kita oke kerja keras fisiknya, tapi hati kita nggak di situ. Itu pasti beda. Otak kita nggak di situ. Ya kita kerja tapi ya nggak akan produktif, nggak akan ya kita hanya yang buang-buang waktu. Kalau soal sibuk ya ya banyak sekali orang-orang di luaran sana yang sangat sibuk tapi nggak kemana-mana kehidupannya, nggak makin soleh, nggak makin luar biasa, nggak bertumbuh kehidupan. Kenapa? Karena dia tidak jujur dengan diri sendiri. Nah dalam konteks beragama nggak jujur pada diri sendiri dalam arti tadi ya dia sebenarnya tidak 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 grow themselves, nggak menumbuhkan diri mereka. Nah, jadi ya tadi dalam konteks spiritual pun, dalam konteks beragama pun ada hal-hal yang kita sembunyikan. Ada hal-hal yang kita nggak tahu dan it's a matter of time. Ya, suatu hari nanti akan ada sebuah peristiwa di dunia yang akan mengungkap itu. Atau kalau itu antum berhasil tutup rapat-rapat, akan ada peristiwa di akhirat yang akan mengungkap itu semua. It's a matter of time saja. Ya, di ayat 25-nya dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah ya sabarlah terhadap sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi ya Nabi Nuh dibilang gila gitu. Ayat 26-nya dan Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, my Lord, Rabbi, ya, Tuhanku, tolonglah aku. Rabbin surni bima kadzabun." Ya Allah, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Ini kayaknya doa yang coba Abi ingin dawamkan ya. Coba kita dawamkan gitu. Kita kan insya Allah ya, kita ini kan aktivis dakwah ya. Amin. Ya, kita berusaha untuk siapapun antum, mau ikhwan, mau akhwat gitu. Nah, seringkali mungkin apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajak kepada mutarobbi kita, anak didik kita, audiens kita, netizen di luaran sana, kalau kita bicara follower adalah follower kita bicara jamaah offline kita. Ya, banyak sekali ujian, banyak sekali fitnah di situ. Oke, Robbi ya, Robbin surni bima kadzabun. Banyak dari mereka yang mendustakan aku. Ngomongnya iya, ngomongnya samina wa atokna, di belakang khianat. Ngomongnya siap, ya, di belakang mendustai kita. Nah, kita butuh nih sebagaimana layaknya seorang Nabi Nuh aja minta sama Allah, ya Allah tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Dia 27-nya lah kau wahyukan kepadanya buatlah kapal di bawah pengawasan dan kami. Ya, ini kan diperintah untuk kapal dan kapan yuk naik. Ya, begitu mulai datang ada air, memancarkan air di dapur. Ya, mulailah masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpasin di antara mereka, ya orang yang sudah nggak beriman. Dan janganlah kau bicarakan denganku, kata Allah, tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Somehow abang kakak ya bunda ya mungkin kita sudah dengar lah, kita sudah tahu kisah masyhur ini gitu. Tapi pas tadi
kita membaca ini entah kenapa dalam gitu buat Abi. Ya Allah, apakah aku adalah orang yang akan Engkau tenggelamkan? Ya Allah, apakah aku adalah sosok tersebut ya? Ya aku nggak sadar gitu bahwa ternyata aku penuh maksiat, aku berpaling dari perintahmu, dan Kau akan tenggelamkan aku layaknya orang-orang yang memang Engkau tenggelamkan di zaman Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh udah ngajak nih, ayo ikut kapal ini. Ya kalau kita tadaburi ya MB adalah kapal kan sejatinya. Ini adalah kapal dakwah, ini adalah ya kendaraan, ini adalah wasilah. Kapal itu wasilah, kendaraan, media untuk kita bisa dari titik A ke titik B, Nabi Nuh gitu kan. Dari titik hari ini kita bergelimang maksiat, terus kita pengen hijrah, terus kita pengen jadi mujahid mujahidah, dan at the end kita masuk surga. Ujungnya di sana kita akan berlabuh dengan kapal MB ini insya Allah. Terus jangan-jangan ternyata ketika ada ajakan, ayo on board, ayo naik kapal, kita masih bingung. Apakah ini kapal yang tepat? Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang kelak Allah tenggelamkan gitu. Nah tadi itu ya, ya eh, apa ya? Ya jangan GR lah kita yang paling beriman gitu ya. Jangan jangan merasa kita yang paling soleh gitu ya. Jangan merasa kita yang paling taat gitu. Hari ini adalah skor sementara gitu kan. Kita nggak pernah tahu ujungnya apa gitu. Ya. Nah, tugas kita adalah husnuzon, tugas kita adalah terus taat, tugas kita adalah terus istiqomah kan gitu. Ya, tugas kita adalah terus berada di jalan dakwah ini gitu, ya. Di ayat 28-nya, dan apabila engkau dan orang-orang yang bersama telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah, ya, alhamdulillahilladzi, ya, najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. At the end, ujung-ujungnya. Oke, kita asumsikan lah. Mudah-mudahan memang Allah berkahi MB ini, Allah ridhoi masing masing milioner ini dengan segala aktivitasnya, dengan segala programnya, dengan segala breakthrough-nya, terobosannya. Ya, ini sebagai sebuah kendaraan, sebagai sebuah kapal induk kita bersama untuk menuju ke surga. Amin. Gitu ya. Pada akhirnya ketika tadi kita minta, ya Allah tolonglah aku, ya Robin Surni, dari orang yang apa mendustakan aku. Ya, terus aku udah ngajak nih orang datang ke kapal ini, aku udah ngajak orang, ayo kita dakwah bareng, ayo kita back to Islam, back to Allah, back to masjid. At the end, not, ya apa namanya? Bukan sangka kalah ya, klakson si kapal itu akan tetap berbunyi dan dia akan tetap berjalan dengan atau tanpa kita. Dan kalau Nabi Nuh akhirnya sangat bersyukur gitu. Ketika ketika Nabi Nuh diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Nah, coba antum antum nggak tahu ya tadi ketika Abi tadabbur, Abi merasakan gitu kalau ternyata gue ditinggal sama kapal ini gitu ya. Terus mereka bersyukur gue nggak naik kapal tersebut karena saya termasuk orang yang zalim, and then gue ditinggalkan, terus Allah tenggelamkan. Ah, pernah nggak merasakan jangan-jangan kita adalah orang itu gitu ya, the wrong doing people gitu kalau kata tafsir bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Inggrisnya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang salah ya. Dan sebaliknya point of view berbeda, bahwa kalau kita yang ada di atas kapal insya Allah tugas kita sebelum ini memang berjalan lebih melesat lagi, kita ajak sebanyak-banyaknya orang, ayo kita ingatkan untuk mereka bertakwa sebagaimana Nabi Nuh mengingatkan kaumnya, ayo sholat, ayo qiyamul lail, ayo ngaji, ayo mim, ayo kajian, ayo apalagi ya berkurban, ayo semualah kebaikan kita ajak, ayo
apa namanya, la taqrabuz zina, ayo jangan la taqdob, ayo apalagi, pokoknya semua ajaran, kita coba bener-bener taati itu. Dan ketika memang harus berlabuh kapal ini, ya Nabi Nuh istrinya aja nggak ikut, anaknya aja nggak ikut kan. Ya udah, say goodbye, orang yang dicintainya. So at the end, belajar dari Nabi Nuh teman-teman, memang akhirnya lagi-lagi akan hadir sebuah masa di mana kita akan dipisahkan. Kita hanya akan berjalan dengan orang-orang yang punya vibrasi yang sama, bulu yang sama, paham ya, bulu yang sama. Burung terbang itu kan hanya burung elang gitu ya, burung akan terbang ya bermain sama burung elang walaupun dia soliter sih. Ya burung 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 camar gitu ya di pantai. Dia terbang mah burung camar, nggak mungkin burung camar terbangnya sama burung iprit gitu kan, burung gereja, kagak. Burung gereja sama burung gereja ngumpulnya dengan bulu yang sama. Nah, bulu yang sama itu naik ke sebuah kapal, akan berlabuh bersama. Yang bulunya nggak sama akan hilang. Bisa nggak ganti bulu? Ya, konteksnya bisa. Tobat, ya kan? Ganti bulu yang sama. Itu apa? Bulu ketakwaan kan gitu. Bulu ketaatan bisa naik pesawat, bisa naik kapal tersebut. Gitu. Ya, tapi kalau kitanya tidak sadar, kitanya masih tetap melakukan kemaksiatan, maupun orang-orang sekitar kita nggak tahu, ya it's a matter of time. Kita akan ditinggalkan oleh kapal ini. Ya, bahkan orang-orang yang kita cintai pun bisa meninggalkan kita, atau memang kita meninggalkan mereka. Kebayang maksudnya ya? Ya, bukan terus, sekarang orang tua antum mungkin masih belum sholat, oh kita tinggalkan layaknya Nabi Nuh, nggak gitu ya tadaburnya ya. Ya itu kita dakwahi, ini kan konteks tadaburnya secara luas saya bisa sampaikan gitu. Ya atau memang at the end di akhirat kelak akan berpisah gitu. Karena ada perjumpaan, ada perpisahan. Bahkan sampai suami seorang suami sekelas Nabi Nuh, ya akhirnya berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Karena nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah akhirnya beda kapal. Akhirnya beda kapal. Dan ayat 29-nya, dan berdoalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doa yang harus terus kita minta pada Allah, teman-teman, abang kakak ayah bunda anak Nabi. Ya Tuhanku, Rabbi anzilni, ya tempatkanlah aku, turunkanlah aku di tempat yang munzalan, ya mubarakan, di tempat ya yang apa namanya, mubarakan, yang diberkahi. Wa anta khairul munzilin, dan kau adalah sebaik-baiknya maha pemberi tempat. Mudah-mudahan doa ini yang pernah mungkin sadar tidak sadar antum ucapkan, ya antum ditempatkan di MB, ya. Ini adalah sebuah tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi, ya. Antum berdoa ditempatkan di divisi yang tepat, talent mappingnya disesuaikan, apa, menyesuaikan dengan tempatnya. Nanti kelak setelah jadi SPA, setelah setelah mungkin antum nanti bertarung di luaran sana gitu ya. Wah, itu butuh sekali doa ini, teman-teman. Butuh sekali doa ini. Karena dalam kemarin kan pas kurban camp ya, Abi ngobrol panjang dengan salah satu peserta gitu. Ya, Abi coaching lah, Abi kasih PR 3 bulan ke depan lapor lagi dan seterusnya gitu. Sometimes apa yang dilakukan hari ini belum tentu itu yang membuat kita akhirnya amazing di masa yang akan datang. Karena Allah, ya, wa anta khairul munzilin, Allah yang paling tahu sebaik-baiknya kita akan ditempatkan di mana sejatinya. Ya tempat ini tadaburnya ya benar-benar makani tempat gitu ya. Lu rumahnya lu tinggal di mana gitu kan, di kota apa, ya atau lu profesinya apa, bisnisnya apa, ya itu tempat kalau buat, kalau Abi coba tadabur secara luas gitu. Ya, ya kita kayaknya pengen jadi umaro, ternyata ulama at the end. Kita pengen jadi ulama, ternyata malah jadi pengusaha. Ya tugas kita adalah terus husnuzon dan memantaskan diri hari ini kita mempelajari apa yang kita lihat ini akan menjadi masa depan kita. Tapi at the end of the day, ya Rabbi anzili munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang memang Allah tahu itu tempat terbaik buat kita.
Begitu, abang, kakak, ayah, bunda, ibu, rahimakumullah. Ini sebuah sebuah apa ya, refleksi yang buat Abi sih sejatinya pengingat ini gitu ya. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang akan Allah tenggelamkan. Nauzubillahi min dzalik. Udah capek-capek kita di MB, capek-capek kita berdakwah, capek-capek kita hijrah memperbaiki diri, terus Allah tenggelamkan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Begitu ya. Abang, kakak, ayah, bunda, anak-anak Abi semuanya. Mohon doanya Abi hari ini terbang ke Jepang, safar lagi. Abi doakan antum semua dalam safar Abi insyaallah jadi orang yang taat, ya jadi orang yang insyaallah Allah berkahi dimanapun antum berada kelak nanti dan Allah berikan tempat terbaik. Dan tentunya mohon doanya buat Abi juga ya, dalam perjalanan ini. Doakan Abi istiqomah, doakan Abi terus bisa menebar manfaat, doakan Umi, doakan anak-anak Abi. Ya kita saling mendoakan ya, semoga kita terhindar dari ujub, ria, sombong. Allah Allah jauhi dari penyakit ain dan seterusnya. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kelak kembali di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari pribadi. Terima kasih. I love you guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ke Jepang nih, iya. Udah bosan saya ke Jepang sebenarnya. Tapi kerjaan. Oke, thank you. Ara, tafadhol. Alhamdulillah, jazakallah ahsanul jaza untuk Abi Andika yang sudah menyampaikan tausiahnya. Ara mohon izin membacakan resume kajian yang tadi disampaikan oleh Abi Andika di akhir acara ya. Selanjutnya, ayah bunda abang kakak, kita akan mengikuti program MIM, menghafal itu mudah, yang akan dipandu oleh Ustadz Sabat dari Pondok CEO. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk memandu MIM pada pagi hari ini? Insyaallah siap. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.